Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba teman-teman ya mengupdate ya atau mengupgrade informasi terbaru tentunya untuk rekan-rekan guru honorer baik P1, P2, P3 terkait dengan baru saja informasi terbaru teman-teman ya dari BKN kelulusan P1, P2, P3 berdasarkan ranking ya, dan 80% itu jatah honorer. Alhamdulillah ya. Di sini ada kalimat 80% menjadi jatah honorer. Tentunya ini menjadi salah satu kabar yang sangat-sangat menggembirakan teman-teman ya untuk teman-teman guru honorer ya, baik itu status prioritas P1, P2 maupun P3. Tapi sebelum kita lanjut ke informasi yang sangat menarik ini teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Oke ya, baru saja info terbaru BKN kelulusan P1, P2, P3 berdasarkan ranking 80% menjadi jatahnya honorer ya. Langsung saja teman-teman ya, kita to the point ke informasinya. Ini ada foto Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ya dari jpnn.com. Ini informasi dari jpnn.com teman-teman ya, yang mana kelulusan P3K 2023 itu berdasarkan ranking teman-teman ya, 80% jatah honorer. Semoga seluruhnya lulus, amin teman-teman ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, kelulusan seleksi P3K 2023 untuk honorer tidak ditentukan oleh passing grade teman-teman ya, terutama bagi P2 dan P3 ya, tidak ada passing grade tapi berdasarkan perankingan nilai tertinggi. Kalau P1 kan tinggal menunggu penempatan aja teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat di sini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem perankingan untuk honorer. Jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer misalnya 80, maka itulah patokan. Nah, jadi kalau misalkan ya dalam satu sekolah, misalkan sekolah A, di sini ada 3 pelamarnya, ya ada 3 pelamarnya. Semuanya P3 misalkan memperebutkan anggaplah satu formasi yang mendapatkan nilai tertinggi 80, anggaplah pelamar yang nomor 3 ini, yang kedua 70, yang pertama 60, maka yang menjadi patokan kelulusan itu adalah nilai terakhir, nilai hasil tes cat BKN, dan tidak menggunakan passing grade teman-teman ya untuk P3 dan P2. Maka dia yang lolos mengisi satu formasi di sini. Nah, logika seperti itu ya. Makanya di sini dikatakan oleh BKN, jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer misalnya 80, maka itulah yang akan menjadi patokannya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman, tabe diperhatikan, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen teman-teman ya, mengungkapkan untuk seleksi P3K 2023 teman-teman ya, pemerintah memberikan jatah 80% ya untuk honorer. Alhamdulillah ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar-kabar yang sangat-sangat baik teman-teman ya, atau bisa kita katakan sebagai salah satu kabar yang sangat-sangat menggembirakan ya. Kenapa? Karena informasi dari BKN bahwa pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorer, terutama untuk P3K Guru sih teman-teman ya, seperti itu. Itu sebabnya berbagai afirmasi diberikan kepada honorer teman-teman ya, agar kuota tersebut itu bisa terpenuhi. Nah, jadi banyak sekali afirmasi ya. Kalau ada yang katakan bahwa tidak ada afirmasi masa kerja, sebenarnya kalian salah ya. Sebenarnya meskipun tidak tertulis, ada ya keistimewaan bagi guru honorer yang pengabdiannya lama, terutama bagi guru honorer negeri, yaitu masuk di P2, P3, kemudian tidak dikenakan nilai ambang batas. Saya rasa seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan oleh Dewan Pembina
Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Ibu Nurbaiti, pun menyambut positif kebijakan tersebut teman-teman ya. Dia menghimbau agar seluruh honorer bisa menggunakan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Selamat buat teman-teman yang sudah memulai dan sementara mengikuti tes P3K 2023. Semoga proses ujiannya berjalan lancar, kata Bunda Nur ya, sapaan akrabnya kepada jpnn.com. Nah, kemudian di sini dikatakan teman-teman ya, dia berpesan agar honorer tetap tenang dalam menjawab semua soal di komputer. Kuncinya adalah tenang dan tidak grogi agar hasilnya juga bagus. Selain itu, persiapkan semua keperluan ujian, baik itu kartu tes, seragam dan lain-lain, termasuk KTP juga teman-teman ya. Terutama bagi guru itu siapkan KTP, kartu peserta ujian ya. Kostum yang digunakan itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ya, logikanya seperti itu. Nah, dan yang paling penting teman-teman ya, paling penting itu adalah menjaga kesehatan, sehingga saat ujian nanti bisa hadir dan menjawab soal dengan baik. Ya, perlu sekali teman-teman, jangan sampai teman-teman tidak menjaga kesehatan kemudian teman-teman jatuh sakit ya, tapi mudah-mudahan tidak. Itu teman-teman akan terganggu pada saat mengikuti tes CAT BKN. Padahal tes CAT BKN bagi P2, P3, P4 itu menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu, karena berdasarkan ranking tertinggi. Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Di sini dikatakan oleh Bunda Nur berharap semoga tahun ini banyak afirmasi diberikan pemerintah buat honorer K2 teman-teman ya, yang sedang berkompetensi mengikuti tes CAT P3K ya. Alhamdulillah, ini tentunya menjadi kabar baik. Saat ini semua honorer K2 sangat berharap yang ikut tes bisa lulus semua agar bisa merasakan hak-hak ASN P3K. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, agar bisa mengurangi jumlah 2,3 juta honorer yang harus diselesaikan pemerintah hingga 31 Desember 2024. Kemudian di sini Bunda Nur kembali menghimbau agar honorer K2 bersemangat teman-teman ya, agar hasil ujiannya bisa maksimal ya. Itu yang penting sekali ya teman-teman ketahui. Teman-teman harus bisa ya memaksimalkan, terutama bagi honorer K2 ya, termasuk guru honorer THK2 atau P2 teman-teman, itu menjadi prioritas yang sangat luar biasa sih teman-teman ya. Oke. Deputi Suharmen ya dari BKN mengungkapkan animo masyarakat yang mengikuti seleksi CASN tahun ini terbilang tinggi teman-teman. Nah, hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCASN BKN itu mencapai 2.944.856. Bayangkan teman-teman ya, honorer ya, mulai dari guru honorer, teknis, nakes, itu yang membuat akun di portal SSCASN BKN teman-teman ya, itu mencapai 2,9 juta. Bayangkan ya, dari angka tersebut pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar dinyatakan memenuhi syarat atau MS teman-teman ya pada tahap seleksi administrasi. Wow, luar biasa ya, banyak juga yang jatuh teman-teman ya. Kemudian di sini adapun 1.853.617 pelamar yang memenuhi syarat tersebut berhak melaju ke tahap SKD dan seleksi kompetensi, yakni 725.589 pelamar CPNS, 426.776 pelamar P3K guru. Jadi jumlah pelamar P3K guru mulai dari P1 sampai P4 itu mencapai 426.776. Kemudian tenaga kesehatan 328.219 dan teknis 373.033. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.